Datanglah apa adanya dan terimalah cinta Tuhan Yesus. Renungan Grace 5 menit nyapa saudara. Matius 15 ayat 27 berkata, kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Datanglah apa adanya ke hadapan Tuhan Yesus dengan kebutuhan Anda. Bersandarlah pada kasih-Nya yang tidak pernah gagal dan tanpa syarat kepada Anda. Anda tidak perlu berpura-pura menjadi lebih dari diri Anda sendiri untuk menerima berkat yang Anda butuhkan dari Tuhan. Anda tidak perlu berpura-pura menjadi orang lain untuk tampak lebih layak menerima dari Tuhan. Tahukah saudara, seorang perempuan Kanaan yang sangat perlu membutuhkan kesembuhan untuk anak perempuannya yang kerasukan setan datang kepada Yesus karena mengetahui bahwa Yesus menyembuhkan dan mengadakan mujizat-mujizat di antara orang Yahudi. Maka perempuan ini berpura-pura sebagai orang Yahudi dan berseru, "Kasihlah aku, anak Daud." Dengarkan baik-baik. Hanya orang-orang Yahudi yang menyebut Yesus anak Daud. Orang di luar Yahudi tidak menyebut Yesus anak Daud. Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Kebisuan Yesus membuat perempuan itu berhenti berpura-pura dan berseru, "Tuhan, tolonglah aku." Kenapa, saudara? Ketika Yesus berkata begini, "Aku hanya diutus untuk domba-domba Israel." Di situ, saudara, kepura-puraannya terbongkar oleh Yesus. Karena dia bukan orang Yahudi, maka dia berkata, "Tuhan, tolong aku." Nah, baru saat kepura-puraannya hilang, perempuan melihat kasih karunia Tuhan yang ditawarkan kepadanya. Yesus membuat jalan keluar baginya untuk menerima mujizatnya, walaupun pada saat itu belum waktunya bangsa-bangsa kafir menerima berkat-berkat kasih karunia dari Tuhan Yesus. Yesus berkata kepada perempuan itu, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Anak-anak yang dimaksud adalah orang Yahudi, sementara anjing yang dimaksud adalah, saudara, ini sebutan orang-orang Yahudi kepada orang di luar Yahudi. Banyak orang mungkin tersinggung jika disebut anjing. Sebenarnya dalam bahasa Yunani, kata yang digunakan Yesus di sini bukan sekedar anjing, tapi kunarion, anjing kesayangan. Dengan demikian, Yesus mengubah panggilan orang-orang Yahudi pada bangsa kafir dengan julukan anjing diubah, "Engkau kunarion." Artinya dengan penuh kasih sayang, tidak bermaksud menghina. Engkau seperti kunarion, yaitu anak dogi kesayangan. Jadi perempuan itu tidak merasa tersinggung. Nyatanya ia tahu saat itu bahwa ia dapat menerima kesembuhan untuk anak perempuannya. Karena bahkan anak-anak anjing menerima makanan yang jatuh dari meja tuan mereka. Perempuan itu melihat bahwa remah-remah di meja tuannya cukup bagi seorang kafir. Seekor anak anjing atau kunarion seperti dirinya sendiri. Anda harus memahami bahwa orang-orang Yahudi pada masa itu menganggap bangsa-bangsa kafir sebagai anjing-anjing. Tetapi Yesus sedang katakan adalah bahwa ia pertama-tama dipanggil untuk melayani orang Yahudi, bukan bangsa lain atau bangsa kafir. Namun Yesus mengasihi perempuan kafir dan anak perempuan ini, dan Yesus menyediakan suatu jalan keluar bagi mereka untuk menerima mujizat mereka. Jadi saat perempuan itu mengambil tempatnya dengan membuang sebutan anak Daud, dia berhenti berpura-pura dan hanya bersandar pada belas kasihan Yesus kepadanya. Anak perempuan itu seketika menerima kesembuhan. Jika Tuhan bersedia,
menawarkan kasih karunia-Nya kepada seorang kafir, betapa lebih lagi Anda dan saya, anak yang dikasihinya. Anda tidak perlu berpura-pura untuk menerima mujizat dari Yesus. Datanglah apa adanya, bersandarlah pada kasih karunia-Nya. Jika Bapa telah menyerahkan Yesus untuk kita, bagaimana mungkin Bapa tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Datanglah apa adanya untuk menerima semua yang Anda perlukan dari Bapa. Bilang, kalau Anda nggak kuat, bilang, aku nggak kuat, tapi Engkau kuat. Aku nggak mampu, tapi Yesus mampu. Aku nggak sanggup, tapi Yesus sanggup. Apa adanya, dan engkau akan melihat mujizat-Mu terjadi. Dalam nama Yesus. Amin.